Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira. Di sini saya akan membahas bab tentang pendahuluan, ikhtisar, audit, dan jaminan. Di slide pertama, saya akan membahas tentang definisi audit dan jaminan. Di teks sudah dijelaskan definisi perikatan asuransi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh praktisi asuransi, yaitu seorang auditor yang bekerja dalam praktik publik yang memberikan asuransi atas laporan keuangan perusahaan terbuka atau konsultan yang memberikan jaminan lingkungan pengungkapan. Pengguna yang dituju adalah orang-orang yang laporannya disiapkan oleh penyedia jaminan, misalnya pemegang saham. Di slide kedua, saya akan membahas tentang perbedaan layanan jaminan. Jenis perikatan asuransi yaitu pertama, audit laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Yang kedua, audit kepatuhan. Untuk memastikan apakah orang atau entitas yang sedang dituju telah mengikuti aturan, kebijakan, prosedur, hukum, dan regulasi yang harus mereka patuhi. Yang ketiga, audit kinerja. Berkaitan dengan ekonomi, efisien, dan efektivitas organisasi aktivitas ekonomi mengacu pada biaya input termasuk gaji dan material. Yang keempat, audit komprehensif. Mencakup elemen audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit kinerja. Yang kelima, audit internal. Dilakukan untuk memberikan jaminan tentang berbagai aspek aktivitas organisasi. Yang terakhir, jaminan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Bersifat sukarela dan menjadi lebih luas. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu tingkat jaminan. Perbedaan tingkat jaminan ada tiga. Yang pertama, jaminan yang wajar. Tujuan dari jaminan yang wajar adalah untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk membentuk ekspresi pendapat yang positif tentang kebenaran dan kewajaran suatu informasi terjamin. Jadi, auditor melakukan pekerjaan yang memadai untuk melaporkan dengan kepastian yang wajar bahwa informasi yang diyakini adalah dapat diandalkan. Yang kedua, jaminan terbatas. Tujuannya untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk membentuk ekspresi negatif dari suatu pendapat tentang keandalan informasi yang dijamin. Bahwa auditor telah melakukan pekerjaan yang memadai untuk melaporkan apakah ada sesuatu yang menjadi perhatian mereka atau tidak. Membuat mereka percaya bahwa informasi yang dijamin tidak benar dan adil. Yang terakhir, tidak ada jaminan. Penyedia jaminan dapat melakukan layanan lain untuk klien yang tidak diberikan jaminan. Contohnya perikatan di mana tidak ada jaminan yang diberikan adalah yang disepakati prosedur perikatan di mana auditor menyelesaikan serangkaian tugas yang diminta oleh klien dan laporan mereka atas temuan mereka kepada klien. Dan tidak ada kesimpulan yang didapat oleh auditor dan tidak ada jaminan yang diberikan oleh auditor. Di slide keempat, saya akan menjelaskan tentang perbedaan pendapat audit. Opini yang tidak dapat dimodifikasi. Jenis opini ini diperoleh ketika auditor yakin bahwa laporan keuangan adalah benar dan adil, menyajikan secara wajar posisi keuangan perusahaan, dan informasi yang diberikan sesuai dengan standar akuntansi serta undang-undang korporasi. Selanjutnya, opini yang dapat dimodifikasi. Dengan memasukkan paragraf penekanan masalah, tidak mempengaruhi opini auditor bahwa laporan keuangan adalah benar dan wajar. Tujuan dari penekanan paragraf materi ini adalah untuk memastikan bahwa pembaca memberikan perhatian yang tepat pada masalah saat membaca laporan keuangan.
Di poin kelima, saya akan menjelaskan tentang penyusun dan auditor. Saya akan menjelaskan dan membedakan tanggung jawab yang berbeda dari pembuat laporan keuangan dan auditor. Yang pertama, tanggung jawab penyusun. Data yang digunakan harus relevan dan dapat diandalkan kebenarannya, serta informasi dalam laporan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu, dan informasi dalam laporan harus dapat dimengerti oleh pengguna laporan, serta data yang terdapat dalam laporan harus benar dan adil sesuai dengan standar akuntansi. Yang selanjutnya, tanggung jawab auditor, yaitu skeptisisme profesional. Auditor harus mencari kebenaran dalam laporan keuangan suatu perusahaan secara mandiri untuk menguatkan bukti tentang laporan keuangan yang diberikan oleh klien. Yang kedua, pertimbangan profesional. Itu berkaitan dengan tingkat keahlian, pengetahuan, dan pelatihan yang digunakan auditor saat melakukan audit. Yang terakhir adalah berhati-hati, mengacu pada rajin saat melakukan audit, menerapkan standar teknis dan yang didukung undang-undang, dan mendokumentasikan setiap tahap dalam proses audit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyediaan jaminan. Jasa jaminan di Australia disediakan oleh jasa akuntan dan konsultan lainnya. Terdapat 3 tingkatan, yaitu tingkatan pertama, tingkatan menengah, dan tingkatan terkecil yang sudah saya jelaskan di PPT. Di slide ini, saya akan membahas tentang permintaan jasa audit dan asuransi, yaitu penggunaan laporan keuangan pada investor. Tujuannya untuk menentukan di mana mereka harus berinvestasi atau membeli. Kalau pemasok, tujuannya untuk menentukan apakah entitas dapat membayar untuk barang yang dipasok. Selanjutnya, pelanggan. Tujuannya untuk menentukan bahwa entitas kemungkinan akan tetap menjadi perhatian jika mengandalkan entitas untuk bisnis mereka. Yang keempat, pemberi pinjaman. Mereka akan membaca laporan keuangan untuk menentukan entitas mana yang dapat membayar bunga dan pokok pinjaman mereka pada saat dan kapan jatuh tempo. Kelima, karyawan. Mereka akan membaca laporan keuangan untuk gaji dan hak lainnya. Selanjutnya, pemerintahan. Untuk mencari siapa yang mematuhi regulator dan membayar pajak mereka dan rekam jejak yang baik. Yang terakhir, masyarakat umum. Untuk menentukan apakah mereka harus berasosiasi dengan entitas dan mendapatkan keuntungan untuk saling memahami dengan lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber permintaan jasa audit dan asuransi. Itu ada 4. Yang pertama, keterpencilan. Sebagai besar pengguna laporan keuangan tidak memiliki akses terhadap informasi yang ditinjau sehingga menyulitkan dalam menentukan informasi. Yang kedua, kompleksitas. Sebagian besar pengguna laporan keuangan tidak memiliki pengetahuan akuntan dan hukum untuk memungkinkan mereka mengakses kembali akuntansi yang kompleks. Yang ketiga, insentif bersaing. Manajemen memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dengan cara yang membantu mereka mencapai tujuannya sendiri. Yang terakhir, keandalan. Pengguna laporan keuangan sangat memperhatikan keandalan informasi dalam laporan keuangan. Ini membantu mereka membuat keputusan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kerangka teoritis. Terdapat 3 teori, yaitu teori agensi. Jika seseorang individu adalah pemilik mengelola bisnis mereka sendiri, tidak ada insentif yang bersaing, maka pemilik dan manajer adalah satu. Ketika seorang pemilik menyewa seorang manajer untuk menjalankan bisnisnya atau atas nama mereka, potensi konflik muncul. Manajer memiliki insentif untuk memberikan hasil yang baik. Jika ada satu pemilik, mereka dapat lebih mudah memantau aktivitas manajernya. Sedangkan bila ada beberapa pemilik, seperti pemegang saham perusahaan besar, sulit bagi pemilik untuk memantau aktivitas dari manajemen. Selanjutnya, hipotesis informasi.
pengguna laporan keuangan memerlukan akses ke informasi berkualitas tinggi untuk membuat berbagai keputusan, bahwa informasi digunakan untuk menentukan apakah akan memiliki atau menjual saham dalam entitas, apakah akan meminjamkan uang entitas, tingkat bunga apa yang akan dibebankan pada entitas atas uang yang dipinjamkan, dan seterusnya. Semakin besar yang dirasakan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan, akan semakin diandalkan oleh pengguna informasi itu. Hipotesis informasi memberitahukan kita bahwa permintaan yang dapat diandalkan berkualitas tinggi informasi. Berbagai kelompok pengguna termasuk pemegang saham, bank, dan peminjam lainnya akan menuntun keuangan itu laporan diaudit untuk membantu pengambilan keputusan mereka, kerugian mereka jika perusahaan tempat mereka berinvestasi gagal. Selanjutnya, asuransi hipotesis memberitahu kita bahwa investor akan menuntun laporan keuangan diaudit sebagai cara untuk mengasuransikan terhadap sebagian kerugian mereka jika investasi mereka gagal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permintaan dalam pengaturan sukarela. Di teks sudah dijelaskan mengenai permintaan dalam pengaturan sukarela. Karena bersifat sukarela, maka perusahaan tidak diharuskan memiliki pengungkapan CSR lingkungan dan lainnya yang terjamin, tetapi sejumlah perusahaan melakukannya. Selanjutnya, di poin ke-7, saya akan menjelaskan tentang peran regulator dan regulasi. Yang pertama, regulator. Dewan Pelaporan Keuangan atau FRC adalah badan hukum yang mengawasi proses yang digunakan untuk menetapkan standar akuntansi dan standar audit. Yang kedua, Auditing and Assurance Standard Board yang bertanggung jawab atas perumusan standar audit dan jaminan. Yang ketiga, Australia Security and Investment Commission atau ASIC. Pemerintah persemakmuran independen yang memelihara, memfasilitasi, dan meningkatkan kinerja sistem keuangan. Selanjutnya, Bursa Efek Australia dibentuk pada tahun 1987 bertujuan untuk membantu perusahaan terdaftar mengumpulkan dana, memberikan peluang bagi investor untuk membangun kekayaan, dan memungkinkan pembeli dan penjual untuk bertransaksi dengan percaya diri. Selanjutnya, Chartered Accountants Australia dan Selandia Baru, badan profesional dengan lebih dari 100 anggota yang bekerja dalam praktik publik, termasuk firma akuntan berskala Big Four, industri, akademis, dan pemerintahan. Selanjutnya, CPA Australia, badan profesional dengan lebih dari 150.000 anggota yang bekerja sebagai profesional keuangan, akuntan, dan bisnis. Dan Institute of Public Accountant, badan profesional dengan lebih dari 26 anggota yang bekerja di industri, perdagangan, pemerintah, akademis, dan praktik publik. Selanjutnya, regulasi. Standar ini memberikan persyaratan minimum untuk audit dan layanan jaminan dengan peraturan proses pinjaman yang mencakup standar dan pernyataan audit serta undang-undang korporasi dan CERP 9. CERP 9 ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2004. Di slide terakhir, poin ke-8, saya akan menjelaskan tentang kesenjangan ekspektasi audit. Di slide sudah dijelaskan
tentang kesenjangan tersebut disebabkan oleh ekspektasi pengguna yang tidak realistis, contohnya seperti pada DTEX. Kenyataannya adalah auditor memberikan jaminan yang wajar. Auditor tidak menjamin kelangsungan hidup entitas di masa depan. Opini yang tidak dimodifikasi menunjukkan bahwa auditor yakin bahwa tidak ada salah saji material, kesalahan atau kecurangan, dan auditor menguji sampel transaksi.